Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Ruang Kesehatan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel Ruang Kesehatan. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang yang namanya asam lambung atau MAH. Nah, teman-teman pasti banyak banget dong yang punya keluhan asam lambung atau MAH gitu ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang cara mengatasi asam lambung secara alami atau menggunakan pengobatan yang herbal. Gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus tahu nih, asam lambung ini terjadi karena disebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan karena katup antara kerongkongan dan lambung tidak berfungsi dengan baik teman-teman, sehingga asam lambung ini naik ke kerongkongan gitu ya teman-teman. Nah, asam lambung ini biasanya bukan hanya menimpa orang dewasa aja, bisa juga anak-anak bahkan orang tua teman-teman. Nah, asam lambung di sini biasanya ada yang kronis atau yang parah dan ada juga yang gejala-gejala asam lambung yang ringan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cara mengatasi asam lambung menggunakan bahan alami. Nah, cara pertama itu dengan yang namanya konsumsi jahe teman-teman. Kenapa jahe? Karena si jahe ini memiliki sifat untuk anti radang teman-teman, yang secara alami dapat mengatasi atau meredakan nyeri di bagian ulu hati karena asam lambung kita yang meningkat. Serta jahe ini dapat mengatasi yang namanya gangguan pada pencernaan teman-teman. Nah, konsumsi jahe ini bisa kita konsumsi dengan kita buat teh jahe. Kita konsumsi pas lagi anget, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa merelaksasikan. Terus teh jahe ini juga bisa menghangatkan tubuh kita teman-teman, sehingga menekan agar si asam lambung ini nggak naik ke kerongkongan gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini dengan konsumsi yang namanya akar manis. Kok dengan konsumsi akar manis? Karena si akar manis ini dapat mengatasi masalah pencernaan juga loh teman-teman. Selain masalah pencernaan, dia juga bisa untuk mengatasi nyeri bagian ulu hati. Kemudian juga bisa meredakan panas pada bagian dada teman-teman. Kemudian yang ketiga itu dengan konsumsi kunyit teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu ya untuk mengatasi MAH atau asam lambung itu dengan konsumsi kunyit. Cuman sebagian kan mungkin ada yang belum tahu nih. Kenapa? Kenapa kok kita harus konsumsi kunyit? Karena di dalam kunyit ini mengandung yang namanya kurkumin teman-teman. Kurkumin ini mampu untuk mengatasi yang namanya rasa panas, kemudian untuk mengatasi nyeri ulu hati, kemudian meredakan peradangan atau masalah pada bagian pencernaan. Kemudian si kunyit ini juga mampu untuk menghambat pertumbuhan bakteri loh teman-teman. Nah, ternyata manfaat si kunyit ini bagus ya untuk meredakan asam lambung kita. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah dengan konsumsi daun selasi teman-teman. Kenapa kok daun selasi? Karena daun selasi ini dapat mengurangi yang namanya iritasi di lambung dan kerongkongan, sehingga asam lambung ini tidak naik dan bisa menekan asam lambung agar tidak naik ke kerongkongan. Gitu ya teman-teman. Nah, daun selasi ini bisa dikonsumsi dengan cara diseduh di minuman teman-teman. Dengan cara daun selasi ini kita rendam dulu di air kurang lebih 10 menit, kemudian kita seduh dan kita minum. Gitu ya teman-teman. Kemudian selain daun selasi apalagi sih? Dengan kita konsumsi madu. Teman-teman pasti namanya konsumsi madu ini mudah lah ya dicari di mana aja. Tapi madu yang asli ya teman-teman. Karena di dalam madu ini memiliki sifat anti radang, kemudian memiliki yang namanya antibakteri dan antioksidan, sehingga madu ini baik untuk meredakan asam lambung kita teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang misalkan punya masalah lambung yang kronis atau sudah parah,
sebelum teman-teman konsumsi obat-obatan atau yang herbal tadi kita sebutin, teman-teman bisa konsultasikan dulu ke dokter kayak gitu teman-teman. Apakah boleh teman-teman konsumsi kayak madu atau daun selasi atau kunyit atau jahe tadi dibarengin sama obat kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman sebaiknya kontrol dulu ke dokter untuk menanyakan diperbolehkan atau enggaknya, gitu ya teman-teman. Selain yang tadi, di sini juga kita akan kasih tahu nih beberapa tips agar teman-teman ini terhindar dari yang namanya asam lambung atau MAH. Nah, buat teman-teman yang punya MAH, yang memang punya MAH, kita bisa menghindari asam lambung ini dengan beberapa hal nih. Yang pertama, otomatis teman-teman harus yang namanya pola hidup sehat, teman-teman. Namanya pola hidup sehat, teman-teman istirahat cukup dan semuanya itu pokoknya pola hidupnya sehat gitu ya teman-teman, dengan mengurangi yang namanya konsumsi alkohol. Kemudian teman-teman mengurangi yang namanya konsumsi makan makanan yang tidak sehat. Kemudian mengurangi yang namanya merokok. Kemudian misalkan teman-teman punya kebiasaan nih habis makan langsung tidur. Nah, itu nggak boleh dan itu nggak baik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau habis makan langsung tidur, itu harus dijeda dulu teman-teman. Minimal 2-3 jam setelah teman-teman makan, baru teman-teman boleh yang namanya tidur atau istirahat gitu ya teman-teman. Kemudian tips selanjutnya dengan menghindari menggunakan pakaian yang ketat gitu teman-teman. Gimana cara untuk menghindari, kenapa kok kita harus menghindari menggunakan pakaian yang ketat? Otomatis kalau misalkan teman-teman menggunakan pakaian ketat nih, celana yang ketat, itu kan ketat di bagian perut kan teman-teman ketatnya. Nah, otomatis akan menekan bagian perut kita, gasnya akan naik ke bagian lambung sehingga menyebabkan asam lambungnya meningkat gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengurangi atau membatasi menggunakan pakaian yang ketat gitu ya teman-teman. Nah, tips selanjutnya yaitu menghindari melakukan gerakan-gerakan yang berat atau olahraga yang berat atau berlebihan. Nah, karena teman-teman tahu kan sesuatu yang berlebihan itu pasti kan gak akan baik. Jadi olahraga boleh, memang olahraga diperkenankan, tapi olahraga yang ringan teman-teman. Jangan olahraga yang berat kayak misalkan teman-teman melakukan melompat-lompat kayak gitu. Itu kan otomatis merangsang atau membuat gas di dalam tubuh kita, asam lambung kita akan meningkat atau akan naik gitu, sehingga menyebabkan asam lambung kita naik, bahkan bisa naik ke kerongkongan gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus tidur yang cukup atau pola istirahat cukup, minimal 7-8 jam perharinya gitu teman-teman. Nah, usahakan kalau teman-teman tidur, kepala dan dada ini lebih tinggi sehingga peredaran darahnya itu bisa lancar gitu ya teman-teman. Nah, ada tips lagi nih yang terakhir. Kalau misalkan teman-teman asam lambungnya lagi naik nih, teman-teman harus mengurangi yang namanya konsumsi makanan yang pedas, kemudian asam, kemudian yang berlemak kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka makan gorengan tuh agak dikurangin gitu ya teman-teman. Selain makanan ini, teman-teman juga harus mengurangi yang namanya konsumsi coklat berlebih. Karena dalam konsumsi coklat apabila terlalu banyak itu bisa menyebabkan asam lambung juga meningkat gitu teman-teman. Selain makanan tadi, teman-teman juga harus menghindari yang namanya minuman bersoda, kemudian beralkohol, dan juga minuman yang mengandung kafein atau kopi gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa tips agar teman-teman bisa terhindar dari yang namanya asam lambung atau asam lambungnya meningkat gitu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga kalau misalkan teman-teman udah nyoba untuk konsumsi yang tadi disebutin, semoga asam lambungnya bisa mereda atau asam lambungnya tidak meningkat gitu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Video kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.